Namaku Liang Changxian. Pendiri teknologi Yasuan. 3 tahun lalu aku menikah dengan Zhang Junya. Setelah menikah, istriku merasa tak peduli karena itu resign dan kembali mengurus rumah. Perusahaan kuserahkan padanya untuk dikelola. Sayang, aku pulang. Istriku, kamu pasti capek, ya? Capek banget. Hei, sayang. Mana kopermu? Kakak Cheng Xuan. Tolong ambilkan semua baju dari koper buatku. Semuanya kecampur sama punya Xiaoya. Kalian pakai satu koper? Perjalanan dinas kali ini cuma barang bawaannya hampir sama. Pakai satu koper lebih praktis. Kakak Cheng Xuan. Kamu gak keberatan, kan? Apa yang harus dipermasalahkan? Suamiku nggak sekikir. Lagi pula, bukannya setiap kali kita selalu masukin koper bareng? Oh ya, sayang. Kali ini kita pergi dinas cari investor untuk aplikasi suami baik yang baru kami kembangkan. Ini dia. Coba kamu pakai. Aplikasi ini bagus. Aplikasi ini bisa ngajarin kamu berbagai pekerjaan rumah. Kalau nggak bisa, aku bisa ngajarin kamu acara peluncuran. Berencana menetapkannya di hari ulang tahunmu. Anggap ini hadiah ulang tahun untukmu. Aku sangat mencintaimu. Istriku, Gu Mingyu, mengembangkan aplikasi suami baik. Karena bujukan istriku, sejak saat aku memakai gelang itu, mimpi buruk pun dimulai. Iya, kami pergi dinas demi hemat biaya. Bahkan kami berbagi satu kamar. Memangnya siapa suruh? Aku sahabat pria terbaikmu. Sayang, jangan dengarkan omong kosongnya. Hampir sama saja. Kami rapat di hotel, Xiaoya terlalu capek. Lalu ketiduran di pelukanku. Bejinggen. Hari ini ku hajar kamu. Sayang, Ya. Cheng Xuan. Berhenti. Apakah Cheng Xuan salah paham? Mulai sekarang kita jaga jarak saja. Hei, Liang Cheng Xuan, jangan ngaco. Pas gelang itu sudah kamu pakai. Biar kamu coba fungsi lain dari gelang ini. Saya. Maaf, Mingyu, tadi aku yang salah. Aku seharusnya tidak seimpulsif ini. Tadi ada apa? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri? Aplikasi ini, selain ngajarin kamu berbagai pekerjaan rumah, juga punya fungsi lain mengendalikan perilakumu. Aplikasi ini akan melatihmu cara menjadi suami baik yang hebat. Mingyu, selanjutnya kamu akan melatih sampai hari peluncuran tiba. Mau dia berubah jadi suami baik yang hebat. Xiaoya. Aduh. Kak Cheng Xuan, belum tahu, ya? Gelang ini bukan cuma bisa mengendalikan gerakanmu, tapi juga bisa memberi sengatan listrik. Asal aku tekan sedikit saja, hidupmu bakal lebih menderita daripada mati. Aduh, Kak Cheng Xuan. Kamu merusak baju Xiaoya? Bukan. Tadi tanganku tiba-tiba tidak bisa kukendalikan. Ada apa ini? Kamu. Sakit sekali. Kak Cheng Xuan, jangan salahkan aku. Aku lakukan ini demi kebaikanmu. Biar kamu jadi suami yang baik. Kau yang mengendalikan aku sampai merobek baju. Gu Mingyu, kau sengaja. Benar, aku memang sengaja. Xiaoya jelas suka padaku. Tapi saat aku keluar negeri, kau merebut Xiaoya dariku. Tapi nggak apa-apa. Sekarang ada aplikasi ini. Xiaoya segera kembali ke sisiku. Nggak mungkin dia sukanya aku. Dulu kamu ninggalin dia demi wanita kaya lalu pergi ke luar negeri. Kenapa gelang ini nggak bisa dilepas? Jangan melawan lagi.
Mulai sekarang, setiap gerak-gerikmu aku yang tentukan. Begitu aku sepenuhnya mengendalikanmu, akan membuatmu bercerai dengan Xiaoya. Jangan harap. Biarpun aku jadi 3, aku juga nggak akan membiarkanmu menyentuh Xiaoya sedikit pun. Kenapa aku nggak bisa mengendalikan tanganku? Aku salah. Seharusnya nggak saat kamu pergi ke luar negeri, menikah dengan Xiaoya. Seharusnya nggak merebut Xiaoya. Dia milikmu. Nah, begitu dong. Sejak gelang itu kau pakai. Kau itu anjingku. Kau cuma anak yatim. Akan kutunjukkan padamu, bagaimana malam ini aku meniduri istrimu. Gu Mingyu. Gu Mingyu. Manas. Aku tak akan biarkan kau menyentuh Xiaoya. Berhenti. Mingyu. Kamu nggak apa-apa? Xiaoya, Liang Chengxuan, kamu keterlaluan saja sudah. Kenapa malah main pukul? Bukan begitu, Mingyu Gudia. Xiaoya, dia nggak nurut perintah aplikasi, terus merusak meja buatan tangan yang mau kamu pakai saat peluncuran. Dia juga memukulku. Liang Chengxuan, berapa kali ku bilang, jangan sentuh baju ini. Kalau kotor kirim ke penatu. Ini saja nggak paham? Mau menghancurkan acara peluncuranku? Sayang, Ani bukan laku. Itu Gu Mingyu. Chengxuan, aku tahu kamu capek beres-beres rumah pakai aplikasi. Memangnya aku santai? Kamu nggak becus, malah nyalahin Mingyu. Mingyu bikin aplikasi ini. Demi kebaikanmu, demi kebaikan keluarga kita, sikapmu begini bikin aku kecewa. Sayang. Ini bukan aku, itu si Gu Mingyu. Cukup, nggak mau dengar alasanmu lagi. Xiaoya, dengar penjelasanku. Aku nggak bohong. Aku nggak bisa pakai gelang ini lagi. Gu Mingyu kembali cuma buat, dia menyuruhku pakai gelang ini cuma buat mengendalikanku. Dia mau aku. Kalau nggak percaya, lihat saja. Kalau tak percaya, lihat. ku tahu kau cemburu padaku dan Sia kecil, tapi gelang ini hasil jeripayah Sia kecil hampir 5 tahun. Bertahanlah sedikit lagi, kalau kamu tak mau melihatku. Aku pergi saja. Liang cahaya tercapai, kamu tahu yang kucintai adalah kamu. Aku ingin hidup semusim denganmu. Kalau tidak, buat merilis aplikasi ini. Aku tahu kamu mencintaiku. Tapi sekarang Gu Pedang Terang Semesta bukan memakainya untuk menguji celah. Dia mau memakainya untuk mengendalikan. Kak Cahaya tercapai, berniat membantu Sia kecil menyempurnakan aplikasi. Kok kamu berpikir begitu? Mau lihat biaya promosi 3 juta untuk habis sia-sia begitu saja? 3 juta nggak bisa dibuang percuma. Tanggal rilis ini diputuskan setelah timku debat setengah tahun. Pihak kerja sama lagi Tapi, coba. Xiaoya, barusan aku sadar. Saat lagi lemah, kendali aplikasi lebih stabil. Mulai besok, Kak Cheng Xuan dikurangi makanannya. Nanti setelah acara rilis selesai. Mana bisa begitu? 6 hari nggak makan, bakal kelaparan parah. Bukan gak makan, cuma sedikit. Sekarang yang penting peluncurannya. Lagi pola. Itu hadiah ulang tahun yang kamu kasih buat dia. Dia juga harus ngelakuin sesuatu, kan? Chen Xuan, mulai sekarang dengarkan Mingyu. Setelah acara peluncuran selesai, aku ajak kamu jalan-jalan, biar istirahat benar, ya? Tidak, sayang. Chen Xuan, cuma 6 hari. Memangnya kamu tak bisa tahan sedikit dan bertahan? Tak bisa lebih berkorban demi keluarga ini? Soal sudah diputuskan. Mingyu, lanjutkan tesnya. Gelang ini harus dipakai. Mau atau tidak, harus dipakai. Aku tak bisa membiarkannya menghancurkan acara peluncuranku. Karena kamu nggak mau bukain gelang itu buatku. Aku bakal hancurin. Mending ku hancurin daripada dikendalikan Gu Mingyu. Xiaoya, percayalah, aku nggak akan nyakitin Kak Cheng Xuan. Lihat keadaan dia sekarang. Aku takut. Mingyu,
Lakukan saja seperti katamu. Mulai ini, jangan kasih dia makan. 6 hari nggak makan, dia nggak bakal mati kelak. Aku balik ke perusahaan dulu. Liang Chengxuan. Kau tak akan bisa mengalahkanku. Tahu dirilah. Teken surat perjanjian cerainya. Mimpi saja. Pasti akan membuat Xiao Ya tahu. Kau orang jahat bermuka manusia berhati binatang. Baiklah. Kalau begitu, kita coba saja. Apa Xiao Ya yang bakal tahu duluan? Atau kamu yang tumbang duluan? Kalau kamu nurut, tanda tangani surat cerainya untukku. Aku masih bisa mengampunimu. Jangan harap. Karena kamu nggak tahu diri. Permainan kita lanjut. Air mandi tadi belum cukup kamu minum. Biar kamu minum lagi. Kuncinya ketinggalan. Kamu lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Xiao Ya, bukannya kamu sudah balik ke kantor? Kok balik lagi? Aku lupa bawa kunci. Mingyu, kok kamu yang bersihin kamar? Suamiku mana? Kayaknya aku dengar suaranya. Kak Chengxuan sampai seperti itu, aku khawatir dia nekat lagi. Jadi kubiarkan dia istirahat, biar aku yang bereskan rumah. Dia hampir menghancurkan jerih payah. Dia masih berani marah juga. Mingyu, untung ada kamu yang bantu. Setelah acara peluncurannya, aku akan berterima kasih dengan sungguh-sungguh padamu. HM. Kalau begitu, HM. dadah. Empat hari penuh, Gu Mingyu terus mengendalikan aku. Dia membuatku tak makan dan tak minum. Sedangkan Xiao Ya Sibuk dengan acara peluncuran, 4 hari ini tak pulang ke rumah. Kau mau menekan aku, ya? Berlutut. Xiao Ya, coba lihat hasil kerjaku. Mingyu, percobaanmu berhasil. Suamiku sekarang benar-benar seperti suami teladan. Setiap perempuan pasti ingin punya suami seperti ini, aplikasiku pasti bakal meledak di seluruh dunia. Sayang, naik ke atas dan pijitin aku. Sayang, kamu kenapa? Istriku. Aku lapar sekali. Aku sudah 4 hari belum makan. Kamu kelihatan lebih kurus. Mingyu bilang jangan kebanyakan makan. Sesekali beri dia makan, harusnya nggak apa-apa, kan? Kamu mau makan apa? Aku bikinin. Anggap hadiah karena hari ini kamu baik. Sayang. Aku mau makan martabak telur buatanmu. Oke, aku bikinin. Padahal aku sudah mengendalikanmu. Sampai Xiao Ya jadi benci padamu. Kok dia masih mau masakin kamu? Aku nggak suka makanan yang kamu masak. Lihat sudah terasa menjijikkan. Si Pat Buang. Lihat saja sudah bikin mual. Liang Chengxuan, kamu ngapain? Aku capek kerja seharian, pulang masih bikinin panik. Bukan cuma kamu tumpahin, juga marah. Sepertinya kekuatan gelang ini masih kurang. Xiao Ya, ini ada apa? Mingyu, datang pas sekali. Besok bawa dia ke perusahaan. Peralatan lebih kuat.
Latih dia baik-baik untukku. Saya. Aku dikendalikan. Liang Chengxuan, kau tak akan bisa melawanku. Aku dikurung Gu Mingyu di ruang peralatan perusahaan. Dan disiksa habis-habisan. Teknologi pintar zaman sekarang memang hebat sekali. Orang terkaya ibu kota, Liang Jiangwo, khusus membuat sebuah aplikasi untuk mencari putranya yang hilang selama 20 tahun. Tuan Liang, bukannya dulu bilang yatim piatu? Kalau begitu, bagaimana kalau ku bantu ambil fotomu, lihat cocok atau tidak? Direktur Liang, ada apa? Wajahmu pucat? Bagus sekali. Su Ningxi adalah satu-satunya orang yang tersisa di perusahaan. Cuma dia yang bisa menyelamatkanku. Kau mau aku lihat buku harian ini? Xiaoya, sini cek hasil pelatihanku beberapa hari ini. Istriku, kau sudah bekerja keras. Suamiku, kamu hebat sekali. Selama ini kamu bertahan. Sebentar lagi kamu akan jadi suami teladan. Setelah acara peluncuran selesai, akan ajak kamu. Aku akan menebus semuanya untukmu. Direktur Chandra. Ini rencana akuisisi grup Jaya Raya, silakan Anda lihat. Direktur Wira, jangan takut. Sebentar lagi akan laporkan ke polisi. Semua kejahatan mereka ada di buku harian ini. Panggil polisi. Naif sekali. Aku mau lihat polisi datang buat nangkap siapa. Pak Liang, kamu sedang apa? Xiaoya. Kalian berdua sedang apa? Cepat pisahkan mereka berdua. Karena urusan aplikasi, kamu sengaja pakai cara begini membalas dendam padaku. Apa kamu tidak merasa bersalah? Yukin. Semua dikendalikan Gu Mingyu. Ngomong dong, kamu bisu ya? Aku suruh kamu ngomong. Xiaoya. Su Ningxi dan Liang Chengxuan sudah lama selingkuh. Dia bahkan menyuruh Kak Chengxuan cerai sama kamu. Direktur Zhang, dengar itu Gu. Tak mau dengar penjelasanmu. Hari ini, kamu dipecat. Manajer Li, Ya, bawa dia urus pemunduran. baik. Karena dia begitu tidak patuh. Kendalikan dia sepenuhnya. Baik. Kenapa dia pingsan? Xiaoya, dia ketahuanmu sampai emosi dan jatuh pingsan. Aku bawa dia pulang istirahat sebentar. Kamu lanjut kerja. Oke. Kalau begitu, aku kalian semua ke sini bantu. Lihat apa? Kerja sana. Kode inti chip aplikasi ini dikembangkan oleh Direktur Liang. Ternyata Gu Menggie memang pencuri. Dia mau merebut istri Direktur Liang. Teknologi Yayasan Harmoni. Nona Su, saya asisten Liam Jiangwo. Foto yang Anda unggah di aplikasi pencarian keluarga sangat mungkin anak Tuan Liam yang hilang. Benarkah? Tapi kami butuh bantuan Anda untuk memastikannya lebih lanjut. Baik, tidak masalah. Liam Chengxuan. Hari ini kamu berani melakukan seperti itu di perusahaan. Apa kamu pantas melakukan ini padaku? Istri. Mohon, bantu lepaskan gelang ini. Berhari-hari aku belum makan. Aku benar-benar sudah nggak kuat.
Mingyu, mana mungkin gak kasih kamu makan? Akhir-akhir ini pasti terlalu stres. Makanya kamu sengaja akting sama Suningsi buat bikin marah. Aku antar kamu cari dia, lepas gelangnya dulu. Ayo. Kepalaku mau pecah. Sudah, aku tahu. Memang harus pelan-pelan, kan? Gu Mingyu, ada apa dengan aplikasi ini? Kamu bisa lepas dari kendali. Zhang Junya. Kamu bohong padaku. Maaf, Xiaoya. Tadi aku terima telepon, mungkin ada bug. Tunggu, bentar lagi beres. Zhang Junya. Kamu bohong padaku. Aplikasi ini seluruh jerih payahku. Aku investasi banyak uang, sebentar lagi peluncurannya jangan gagal di saat terakhir. Kau sama sekali nggak peduli hidup matiku. Yang kau pedulikan cuma aplikasi milikmu. Tunggu acara peluncurannya selesai. Aku langsung lepaskan gelangmu, ya? Aku janji. Sudah, aku juga nggak mempermasalahkan waktu kau di depan umum. Melakukan hal memalukan seperti itu dengan Suningsi, kau kurang apa? Setelah aplikasinya rilis, kita pergi ke Maladewa menetap? Nanti semuanya ikut maumu. Baik, istriku. Aku akan nurut baik-baik. Nah, begitu dong. Aplikasi ini enak banget dipakai. Aku yakin ini pasti bakal laris. Aku angkat telepon dulu. Liang Chengxuan, tak kusangka setelah lapar berhari-hari. Kamu bisa lepas dari kendaliku. Nggak bisa. Aku harus tambah daya listriknya. Sayang, kamu kenapa? Kenapa tanganmu dingin banget? Dia sudah tidak bernapas. Suamiku, cepat bangun, jangan bikin aku takut. Gu Mingyu, luka di tangannya kenapa? Tingkat paling rendah bikin tangan jadi begini? Bukan aku, Xiaoya. Kak Chengxuan pasti pura-pura pingsan. Dia dulu juga sering pura-pura pingsan buat menghindari kendali aplikasi. Benar. Pasti begitu. Liang Chengxuan, hitung sampai 3. Kau langsung bangun. 1, 2, 3. Kau masih pura-pura pingsan, ya? Mingyu, kasih aku air. Liang Chengxuan, kau masih pura-pura pingsan. Liang Chengxuan, kau masih pura-pura pingsan. Dia berdarah. Bukannya kamu bilang dia cuma pura-pura? Aku juga nggak tahu. Nanti kita bereskan urusan. Bantu dia kembali ke kamar dulu. Tanya, apa kamu mengubah tingkat gelang tangannya? Beberapa hari ini, kamu nggak memberinya makan? Aku sudah kasih dia makan. Dia nggak nafsu makan, makannya sedikit. Kekuatan setrumnya paling rendah. Dia terluka karena memaksa melepas gelang tangan itu sendiri. Setelan paling rendah saja bisa bikin kulitnya luka parah. Bibirnya sampai pecah-pecah begini. Apa kamu tidak memberinya air? Saya. Tuan Kan. Dokter, cepat. Dia pingsan, tangannya juga terluka. Cepat periksa. Maya. Biar dokter tangani di sini. Para pemegang saham besar masih menunggu kita rapat bahas soal aplikasi. Rapat jarak jauh saja. Benar juga, dokter. Suami saya titip pada... Baik. Jangan bergerak dulu, tubuhmu terlalu lemah. Tolong saya. Telepon polisi. Apa yang kamu bilang? Ada yang mau mencelakai.
Ku. Dokter. Biar aku tangani. Tapi belum memeriksanya. Dia cuma puasa beberapa hari. Tidak apa-apa. Luka di tangannya aku obati. Kecil, tidak masalah. Silakan pulang. Kalau ada apa-apa, bilang dulu padanya. Aku pergi dulu. Liang Chengxuan. Xiaoya lagi sibuk. Aku yang sukarela datang buat jagain kamu, lihat kan betapa baiknya aku sama kamu. Sengaja pura-pura pingsan. Mau bikin semua orang tahu. Kalau aku ngapa-ngapain kamu begitu? Para pemegang saham, percaya pada produk kami. Ini hasil kerja kerasku, aku tidak akan membiarkannya bermasalah. Kemana Gu Mingyu pergi? Suara ini. Gawat. Sedang apa kamu? Sekarang lagi rapat. Kamu lagi Xiaoya. Dia sengaja menjatuhkan lampu meja, ribut, buat mengganggu rapat aplikasi. Untung aku datang tepat waktu dan menghentikannya. Aku bantu obati lukanya dulu. Bukannya dokter sudah dipanggil? Dokternya mana? Sekarang keadaanmu gimana? Lukanya sakit sekali, ya? Cepat balut dia, semua menunggu kita rapat. Baik, Xiaoya. Liang Chengxuan, selanjutnya. Tak ada yang bisa menolongmu lagi. Kenapa ada yang menggangguku? Tuan Gu, ada paket untuk Anda di pintu. Perlu diterima. Baik, aku tahu. Direktur Liang. Aku datang menyelamatkanmu. Tuan Liang, aku datang buat nyelamatinmu. Tuan Liang, aku nyuruh orang ngalihin Gu Mingyu. Aku sudah menemukan orang tua kandungmu. Benarkah? Kau menemukan orang tua kandung? Tapi sekarang dikendalikan Gu Mingyu. Aku tak bisa bergerak. Gelang ini, ya? Asal gelang dihancurkan, kamu bisa bebas lagi. Sekarang juga akan kuhancurkan ini. Kenapa keras sekali, ya? Kurir kok malah salah telepon? Gelang ini mengeluarkan alarm serangan. Jangan-jangan Liang Chengxuan sudah sadar, dia mau lepas dari kendaliku? Xiaoya. Xiaoya, gawat. Kak Chengxuan menghancurkan gelangnya. Gelang itu sampai mengeluarkan alarm. Apa? Benar-benar terlalu dimanja, dia sama sekali nggak punya pandangan besar, bahkan gelangnya sampai dibanting. Tadi aku sia-sia kasihan padanya. Berhenti. Ada apa ini? Kenapa pingsan lagi? Chengxuan, Chengxuan, cepat bangun, Chengxuan. Xiaoya, jangan sampai tertipu olehnya. Dia habis membanting gelang, dengar kami datang, jadi pura-pura pingsan buat kabur dari masalah. Aku punya cara bikin dia bangun. Cara apa? Kali ini siapa lagi? Dokter. Dia pingsan lagi. Ini, Tanda lahir berbentuk bulan. kenapa persis sama dengan yang ada di pengumuman pencarian anak milik Tuan Liang, orang terkaya di ibu kota? Dokter, bagaimana? Apa dia tidak apa-apa? Tidak ada masalah karena pola makan berantakan jangka panjang, kurang gizi. Cukup infus sedikit, nanti juga membaik. Untung gak ketahuan ada masalah lain. Kalau enggak, aku bakal dicurigai Xia. Terima kasih, Kalau begitu, saya pergi dulu.
Suamiku, kamu sudah bangun. Aku tadi benar-benar ketakutan. Sebenarnya barusan terjadi apa? Aku sudah nggak apa-apa. Maaf sudah bikin kamu khawatir. Barusan terjadi apa? Kenapa gelap? Aku mau lihat apa maunya dia. Gawat, ada orang datang. Gimana? Aku tahu. Aku bantu panggil ambulans. Asal kamu sampai di rumah sakit, aku punya cara buat bawa kamu pergi. Vila Kelu Agalang. Hello, Tuan Lang. Aku menangani pasien. Di sela ibu jarinya, ada tanda lahir bulan sabit. Sama dengan milik putra Anda. Benarkah? Namanya Liang Chengxuan, aku segera membawanya ke rumah sakit. Anda cepat ke sini, dan tes ayah anak untuk memastikan. Liang Chengxian. Sama seperti nama yang dilaporkan asisten. Baik, aku segera ke sana. NAK. Ayah sudah mencarimu selama 23 tahun penuh. Akhirnya ayah menemukanmu. Sayang, istirahat yang baik di rumah sakit. Aku pulang untuk merebus sup ayam, biar pulih. Mingyu, tolong jaga dia sebentar. Baik. Kamu sedang apa? Suningsi, kenapa datang? Di sini nggak menyambutmu, pergi. Gu Mingyu, kalau kamu masih belum mau tobat, aku pasti akan laporkan semua perbuatanmu ke pengawas. Kalau begitu, laporkan saja. Dia sudah tanda tangan perjanjian percobaan. Semua luka yang terjadi selama percobaan tidak ada hubungannya denganku. Kamu apaan? Pergi, pergi. Tuan Direktur Lian, tenang saja. Gu Mingyu pasti akan kena balasannya. Aku akan segera cari orang tua kandungmu. Kenapa orang ini agak terasa familiar? Terus. Lebih baik cari orang tua kandung Tuan Direktur Lian dulu. Dokter, Tuan Direktur Lian. Ini data dasarnya. Benar, dia. Mirip. Mirip sekali. Dokter, segera atur tes hubungan ayah dan anak untuk kami. Baik, saya akan segera atur. Terima kasih. Perawat, sedang apa? Tadi sudah diperiksa? Tidak ada apa-apa. Tuan Liang perlu pemeriksaan rutin. Hanya ambil sedikit sampel. Sudah, aku tahu. Hei, Direktur Gu. kami sudah cari tahu. Orang terkaya nomor 1 di ibu kota, Liang Jiangwo, datang ke kota Hai. Bagus sekali. Orang terkaya Liang Chengxuan akan datang ke kota Hai. Aku harus dapat investasi dari si orang kaya itu. Jangan macam-macam di belakangku. Kalau tidak, Apa aku akan jadi nomor 3? Entah masih ada kesempatan atau tidak untuk bertemu orang tua kandungku.
Sen Lu. Tolong siapkan berkas perjanjian dan surat bukti pembagian harta. Pak Liang, Anda kenapa? Suara Anda kok lemah sekali, apa terjadi sesuatu? Jangan tanya lagi. Dari harta atas nama saya, sisakan 10% untuk Zhang Junya. Sisanya berikan untuk biaya hidup orang tua kandung saya. Pak Liang, bagaimana kalau Anda pikirkan lagi? Hubungan Anda dengan Direktur Chandra sangat baik. Ada salah paham? Aku disiksa Dimas sampai begini, dia tidak menyadarinya. Tidak ada salah paham. Jangan tanya, siapkan surat cerai, suruh dia tanda tangan secepatnya. Apa yang kamu bicarakan? Sayang, kamu menelepon siapa? Aku dengar kamu bilang. Perjanjian apa? Ada apa? Bukan masalah besar. Biar Chandra yang urus. Benarkah? Sayang, akhir-akhir ini aku urus peluncuran aplikasi, jadi belum sempat merawatmu. Acara peluncurannya sudah kutunda. Nanti adakan lagi setelah. Aku dikendalikan Gumilang, disiksa hingga tubuh penuh luka. Aku kelaparan selama 7 hari penuh. Yang dia pedulikan, dari dulu cuma perusahaannya dan acara peluncuran itu. Minum sup dulu. Liang Chengxuan. Kenapa sampai sekarang Xiaoya masih belum menyerah padamu? Apa cuma kalau kamu mati? Xiaoya baru bisa kembali ke sisiku. Sayang. Dokter. Liang Chengxuan. Di hati Xiaoya, cuma boleh ada aku. Kamu memang seharusnya sudah lama lenyap. Siti, Ada APA? kenapa Kak Ardi tiba-tiba muntah darah? Aku nggak tahu. Dia masih baik-baik saja. Habis minum sup ayam, tiba-tiba muntah. Siti, jangan khawatir. Ini rumah sakit terbaik di seluruh kota. Pasti nggak akan terjadi apa-apa. Dokter, bagaimana suami saya? Untuk sementara, pasien sudah lepas dari, tapi dia masih belum sadar. Perlu ada yang jaga semalaman. Pantau tanda-tanda vitalnya. Baik, aku yang jaga dia. Xiaoya, sudah begadang seharian. Kalau terus, tubuhmu akan tumbang. Begini saja, aku yang jaga malam ini. Besok kamu datang gantikan aku. Baik, Kalau begitu, maaf merepotkanmu. Mingyu, kalau ada apa, langsung telepon aku. tenang saja. Aku akan menjaga Kak Chengxuan baik-baik. Liang Chengxuan. Kau ini kenapa bisa seberuntung itu? Karena Xiaoya masih belum bisa melupakanmu. Kalau begitu, aku terpaksa membuatmu lenyap selamanya. Sakit? Tersiksa, ya? Tenang, tenang. Sebentar lagi juga selesai. Aku penasaran, tingkat tertinggi aplikasi ini. Berapa detik kau bisa bertahan? Nona Su, silakan ke sini. Nona Su, tunggu sebentar, saya akan memberi asisten Wang.
Hiu. Tidak bagus, Direktur Liang kena masalah. Pasti ulah Gu Mingyu. Ayah, aku mau main mobil-mobilan di sini. Oke. Kalau begitu, ayah mau bicara soal sesuatu dengan Pam. Tunggu ayah di sini, jangan lari kemana-mana ya. Oke deh. Anakku. Dokter. Tuan Liang. Hasilnya sudah keluar. Dokter. Cepat bawa aku menemuinya. Hai, Tuan Liang. Anda harus siap mental. Kondisi Tuan Liang Chengxuan memburuk. Sekarang dia di ruang gawat darurat. Sedang disiapkan untuk... Apa? Anakku sedang ditangani. Enak? Kamu harus bertahan. Ayah pasti akan melindungimu kali ini. Dokter, cepat bawa aku ke sana. Suamiku, cepat ke sini. Istriku, hati-hati, jangan jatuh. Liang Chengxuan. Aku cinta padamu. Zhang Junya. Aku juga cinta padamu. Istriku. Kalau teknologi Yasheng sudah stabil, aku akan mengajakmu pindah menetap ke Maladewa, tempat yang paling... Nanti, setiap hari aku akan menemanimu melihat laut. Suamiku, kalau kamu sudah sembuh, kita pergi bersama ke Maladewa melihat laut. Chen Lu, ada apa? Ini dokumen yang sore ini diminta Tuan Liang untuk saya siapkan. Cukup mendesak, beliau bilang harus saya serahkan padamu untuk ditandatangani. Halo, Nyun Yazang. Gawat. Kondisi Tuan Liang Tiba-tiba memburuk. Sekarang ditangani di ruang gawat. Cepatlah datang. apa? Segera sampai. Nyonya Chang, kontraknya. Sayang, kamu jangan sampai kenapa-kenapa. Kita kan sudah janji mau ke Maladewa lihat laut dan menetap di sana. Jantung pasien segera lakukan. cepat. Mingyu, bagaimana keadaan Chengxuan? Chengxuan, dia. Dokter. Bagaimana keadaannya? Kami sudah berusaha semampunya. "23 tahun. Aku baru saja menemukanmu. Kenapa malah aku yang tua harus mengantar kepergianmu yang muda? Ya Tuhan. Kenapa kau begitu tidak adil?" Tidak mungkin.
Dokter, tolong selamatkan dia lagi. Tadi dia masih baik-baik saja. Dia juga bilang mau minum sup yang kubuat. Xiaoya, kamu harus bertahan. Kak Cheng Xuan, bisa begitu? Dokter, tadi dia masih baik-baik saja, tiba-tiba memburuk. Kondisi pasien memang sangat rumit, kurang gizi berkepanjangan, tubuhnya sangat lemah. Selain itu, kami juga menemukan bekas kekerasan jangka panjang di tubuhnya. Kekerasan jangka panjang? Bagaimana bisa? Istriku, kumohon bantu aku lepas gelang ini. Sudah banyak hari aku belum makan. Aku benar-benar sudah nggak kuat. Ini semua salahku. Aku memang tak seharusnya mengembangkan aplikasi yang mencelakakan ini, Kak Cheng Xuan. Aku yang mencelakanmu. Kau. Xiaoya. Dia bergerak. Dokter, masih bisa diselamatkan. Cepat siapkan operasi. Sekurla. Paman Liang. Kak Xian dia tertolong. Anakku sadar. Anakku mau sadar. Bagus sekali. Sayang. Xiaoya, kamu sudah sadar. Kamu sudah koma sehari semalam, aku benar-benar ketakutan. Maaf. Semua salahku. Aku yang mencelakaimu. Sari. Ini bukan salahmu. Semua gara-gara Kak Chandra terlalu menolak itu. Kalau dia nurut, mana mungkin jadi begini? Jangan terlalu menyalahkan diri. Ayah. Ayo kita pergi. Mulai sekarang, aku tak akan ada hubungan apapun lagi dengan mereka. NAK. Apa kau mau balas dendam? Ayah punya banyak cara. Ayah pasti akan membuat mereka membayar harganya. Dokter bilang, meski aku berhasil diselamatkan, tubuhku sudah terlalu rusak, paling hidup beberapa tahun lagi. Sisa waktu yang ada, aku cuma ingin menemanimu dengan baik. Tenong, Nok. Ayah tak akan melepaskan orang yang menyakitimu. Zhang Junya Gu Mingyu. Kalian berutang pada putraku. Akan kubuat kalian membayarnya ribuan kali lipat. Xiaoya. Suamiku, tunggu aku, jangan pergi. Cheng Xuan. Liang Cheng Xuan, kau sudah mati tapi masih menghantuiku. Tapi tidak apa-apa. Asal kau lenyap, Xiaoya pasti akan menerimaku. Aku punya banyak kesabaran untuk menunggu. Xiaoya, apa salah lihat? Kakak Cheng Xuan sudah meninggal. Xiaoya. Iya. Dia sudah meninggal. Ini semua salahku. Aku yang bikin dia mati, Xiaoya. Aku yang mencelakakannya. Saat Cheng Xuan masih di villa keluarga Zhang, dia tidak akan membiarkan rumah jadi berdebu. Begitu aku pulang, aku langsung bisa makan masakan hangat. Suamiku. Aku sangat merindukanmu. Xiaoya. Tabahlah. Kak Cheng Xuan tidak akan kembali. Aku bisa menemanimu. Mingyu, kamu pergi dulu saja. Aku ingin sendiri dulu menenangkan diri. Xiaoya. Apa kamu gila? Urusan perusahaan kamu abaikan. Malah sembunyi di rumah dan mabuk. Jangan urusi aku. Cuma kalau mabuk. Baru di dalam mimpi. Aku bisa melihat Cheng Xuan. Liang Cheng Xuan pecundang. Kenapa setelah putus dari Xiaoya? Kamu masih saja memikirkannya, tapi nggak apa-apa. Aku punya banyak waktu bikin si Ayu lupa sama dia. Cepat atau lambat, si Ayu bakal jadi milikku. Suamiku, dulu.
Kalau aku lebih perhatian sama kamu, lebih sering nemenin kamu, apa kamu jadi nggak akan selingkuh? Jangan minum lagi. Kalau Kak Cheng Xuan lihat kamu begini dari alam sana, dia juga nggak akan tenang. Ini semua salahku. Aku yang mencelakai dia. Kau minum begini tiap hari, tubuhmu jadi rusak. Sadar, ya. Mingyu, aku tahu kau mau menghiburku. Tapi aku tak bisa lupa saat dokter bilang dia sudah tak tertolong. Ini semua salahku. Aku benar-benar tak paham. Kenapa harus Liang Cheng Xuan? Dia itu sudah jadi orang ketiga. Orang ketiga. Ya. Beri aku kesempatan. Aku akan buktiin kalau aku lebih baik dari Liang Cheng Xuan. Ini sarapan bergizi ku buat-buatmu. Cepat coba. Pasti lebih enak daripada buatan Kak Cheng Xuan. Aku sudah tak bisa makan sarapan buatan suamiku lagi. Sang Junya, kamu masih belum bisa melupakannya? Sakit sekali. Sakit sekali. Xiaoya, kenapa? Mana yang gak enak? Sepertinya aku datang bulan. Tolong belikan aku pembalut. Masih ada obat pereda nyeri. Tolong buatkan aku teh jahe gula merah. Aku tidak bisa membuat teh jahe gula merah. Biar ku suruh orang mengantarkannya untukmu. Xiaoya. Mana teh jahe gula merahnya? Kenapa malah pesan teh susu es buatku? Mana obat pereda nyerinya? Obat pereda nyeri bisa memengaruhi kesuburan. Cuma nyeri haid, tahan. Bukannya biasanya kamu paling suka minum teh susu es? Kalau nggak mau minum, ya nggak usah. Buang aja. Biar aku pijitin perutmu, jadi kamu bisa agak enakan. Bahkan lagi haid nggak boleh minum yang dingin, kamu nggak tahu. Aku kan bukan dokter. Cheng Xuan tahu. Dia jauh lebih perhatian sama aku daripada kamu. Dia jauh lebih perhatian sama aku daripada kamu. Xiaoya, sudah kubilang kurangi minum teh susu es, tapi kamu nggak dengar. Sekarang perutmu sakit, kan? Sini. Habiskan teh jahe gula merah itu. Nanti aku pijitin perutmu. Itu teknik kupelajari dari tukang pijat. Pasti bikin kamu enakan. Pergi sana. Memangnya kenapa? Aku ini kalah di mana dari Liang Cheng Xuan itu? Halo? Apa? Perusahaan mau bangkrut? Tidak, aku harus ke kantor. Pasti ada yang salah. Xiaoya, jangan panik. Kondisimu kurang baik, biar aku yang urus. Ada orang di internet yang sengaja menyerang grup Yasuan. Beberapa proyek kerjasama sudah tarik. Ada juga yang bilang aplikasinya bermasalah. Opini publik makin ganas. Harus bagaimana? Bagus, akhirnya tiba saatnya aku unjuk diri. Aku pasti akan bikin kamu tahu aku jauh lebih hebat daripada Liang Cheng Xuan. Cuma masalah kecil. Biar aku yang urus. Kamu istirahat yang baik di rumah. Paman Liang, buku harian Kak Xuan. Di dalamnya tercatat bagaimana Zhang Junya dan Gu Mingyu Meijing Li Keng Jia. Kak Xuan terluka separah ini, semuanya karena mereka berdua. Hello. Dalam 5 menit, kumpulkan bukti kejahatan Zhang Junya dan Gu Mingyu atas putraku, lalu unggah ke internet.
Aku mau teknologi Yasuan bangkrut total. NAK. Aku akan bikin orang yang menyakitimu membayar harga yang sangat mahal. Gu Mingyu dari teknologi Yasuan cuma pencuri. Dia mencuri teknologi inti milik Liang Chengxuan. Berani bilang itu hasil risetnya sendiri, tak tahu malu. Bukan itu, ku dengar penanggung jawab sekarang, Zhang Junya. Istri Liang Chengxuan. Dia bersekongkol dengan Gu Mingyu. Memakai aplikasi sampah itu buat mencelakai suaminya. Gila. Opini publik sudah ditekan? Kenapa ribut di internet makin heboh? Mingyu, kamu mencuri teknologi Chengxuan. Aku. Xiaoya, ini fitnah dari pesaing. Iri pada teknologi perusahaan kita. Makanya mereka sengaja bikin rumor buat menjebak kita. Jangan sampai kamu percaya. Gu Mingyu. Selama ini kamu terus membohongiku. Sebenarnya apa lagi yang kamu sembunyikan dariku? Mingyu, hari ini kamu capek. Pulang dulu saja. Besok kita pergi ke perusahaan untuk urus masalah ini. Xiaoya. Kamu nggak apa-apa? Atau, aku tinggal di sini nemenin kamu. Kak Chengxuan sudah nggak ada. Aku yang jadi sandaranmu. Kamu benar. Sekarang yang bisa kuandalkan cuma kamu. Aku terlalu keras kepala. Aku sampai mengabaikan kebaikanmu. Besok ingat jemput aku lebih pagi. Xiaoya, kamu sudah sadar? Kamu mau menerimaku. Aku tahu perasaanmu padaku. Dulu, aku tak bisa terima sancuan yang ketiga dan melakukan hal yang menyakitimu. Maaf. Mulai besok, akan pelan-pelan melupakannya. Xiaoya. Ada apa? Tiba-tiba jadi sadar? Perusahaan kena masalah, cuma kamu yang menemaniku. Menurutku, harus menghargai orang yang ada di depanku. Xia, aku terharu sekali. Tenang saja, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, dan pasti akan membantumu menjaga perusahaan. Mingyu. Besok datang ke rumah sarapan, lalu kita pergi ke perusahaan bersama. Tak bisa terus terpuruk. Harus menjaga perusahaan. Baik. Besok aku pasti datang lebih pagi. Gu Mingyu, terima kasih sudah kooperatif. Besok, aku akan memberimu kejutan yang tak akan kau lupakan seumur hidup. Xiaoya, semua ini kau lakukan untukku. Dulu aku urus rumah, Chengxuan urus di luar. Belakangan, ingin karir sendiri, jadi aku dan Chengxuan tukar peran. Begitu. Mulai sekarang, tenang saja di rumah. Urus aku dan keluarga, berbisnis dan ngurus riset. Memang bukan kerjaan perempuan, mending enak-enak di rumah saja. Cepat makan, habis ini kita masih harus ke perusahaan buat urus-urusan. Xiaoya, bukan aku mau ngomongin kamu. Soal pengembangan aplikasi nggak paham, urus perusahaan juga nggak berpengalaman. Nanti kita sudah bersama, teknologi Yasuan serahkan padaku kurus, kamu tinggal di rumah. HM, baik. Oh iya. Nama Yasuan ini terlalu sial, nanti ganti nama. Jadi teknologi Mingyu. Urusan besar kecil perusahaan, kamu juga tak usah lagi. Baik, aku dengar kamu. Hari ini kenapa kamu begitu nurut? Apapun yang kubilang, kamu yakan. Apapun kubilang, kamu yakan. Semalam aku pikirkan semalaman, memang aku tak cocok mengelola perusahaan. Perusahaan ini harus diberikan orang yang lebih mampu agar bisa berkembang lebih jauh. Nanti begitu kita sampai di perusahaan, kita langsung tanda tangan kontrak pengalihan. Mingyu. Telur dadar ini, enak nggak? Enak. Enak banget. Xiaoya, telur dadar yang kamu, ini yang paling enak pernah kumakan. Aku benar-benar ingin nanti setiap hari bisa makan panekuk telur buatanmu. Si Anggun. Kamu sedang apa? Nggak apa-apa, cuma memakaikan gelang tangan padamu. Si Anggun, uji coba aplikasi ini bukannya sudah selesai?
Cepat lepas dari aku nggak perlu pakai ini. Sudahlah, jangan buang tenaga. Gelang ini nggak akan bisa lepas, karena gelang ini sudah kulas ke tanganmu. Xiaoya, apa salahku sampai kamu memperlakukanku begini? Kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Aku membalas apa yang kamu lakukan pada Cheng Su. Itu saja. Xiaoya, aku salah. Aku tak seharusnya menjadikan Kak Cheng Xuan nggak seharusnya maksa dia buat kerja sama. Tapi kamu juga setuju, kan? Nggak bisa semuanya nyalahin aku. Diam. Aku nggak nyuruh menaikkan gelang itu ke tingkat. Aku nggak nyuruh kamu nggak ngasih dia air dan makanan. Kamu yang mencelakai Cheng Xuan. Xiaoya, ngomong harus pakai bukti. Matinya Cheng Xuan tidak ada hubungannya denganku. Tubuhnya memang lemah. Makanya dia tak kuat melewati percobaan itu. Masih tak mau jujur, ya? Dulu, kau lakukan apa pada Cheng Xuan? Aku akan satu persatu membalasnya padamu. Kau kira dengan ponsel rongsokan itu bisa mengendalikanku, hah? Tanpa ponsel, kulihat bagaimana kau mengendalikan gelang ini. Tanpa kendali ponsel, gelang ini cuma rongsokan, apalagi cuma kau. Mau mengendalikanku? Mimpi saja. Tunggu sampai aku lepas dari gelang ini. Lihat saja bagaimana aku mengendalikanmu. Kau lupa aplikasi ini. Aku juga ikut mengembangkannya. Setiap gelang punya satu pengendali cadangan. Xiaoya, aku salah, Xiaoya. Aku begini. Karena mencintaimu. Demi semua jasaku untuk perusahaan. Maafkan aku, ya. Jasa apa kamu punya? Kamu mencuri teknologi Cheng Xuan, lalu memakainya mencelakai dia. Suningsi sudah mengirim semua videonya kepadaku. Kamulah yang mengendalikan alat, membuat dia merobek bajuku, lalu memfitnah dan menamparnya. Dulu kamu nempel sama janda kaya, pergi ke luar negeri, dan anggap aku bansrep. Sekarang malah karena dia merebut, kamu manfaatin aku buat nyiksa dia. Aku nggak nyangka kamu sekejam ini. Kamu suruh dia minum air bekas mandi. Bahkan seminggu, kamu nggak kasih dia makan. Kamu jatuhin telur dadar yang kubuat dia. Bikin aku salah paham. Kamu setel alatnya ke level paling tinggi. Kamu kenalikan dia ganggu Suningsi. Bikin aku salah. Dasar brengsek, Gu Mingyu. Sekarang juga akan kusetel alat ini ke level paling tinggi. Biar kamu juga rasain. Meskipun begitu, aku sudah membalaskan dendam Cheng Xuan. Jangan. Kenapa menelepon saat begini? Ada apa? Sedang membalaskan dendam Cheng Xuan. Bos Liang tidak ada di... Bawa Gu Mingyu ke lokasi ini untuk menemuinya. Apa? Suamiku tidak ada di lantai 3. Gu Mingyu. Kalau aku biarin kamu begitu saja, itu terlalu enak buatmu. Aku akan bawa kamu ke Cheng. Aku mau dia lihat bagaimana aku membalaskan dendam untuknya. Mana mungkin. Dia ternyata belum mati. Villa keluarga Liang, Paman Liang, sudah menelepon memberitahu Zhang Junya. Dua penjahat ini, jangan mereka dilepaskan begitu saja. Terima kasih Xiaoxi. Kalau bukan karena kamu, aku juga tak mungkin secepat ini menemukan putraku. Maaf merepotkanmu demi urusan balas dendam untuk Xiao Xuan. Dengan hubunganku dan Kak Xie Xuan. Bahkan kalau harus mempertaruhkan nyawaku, aku pasti akan membantunya. Paman Liang paham perasaanmu pada Xiao Xuan. Tapi, luka Xiao Xuan parah, aku khawatir. Tak apa. Aku bisa menunggu, bahkan kalau harus seumur hidup. Aku juga rela menunggu sampai dia sembuh. Direktur Liang.
Udaranya dingin. Pakai jaket lagi ya. Makasih ya. Suningsi, sebenarnya kamu nggak usah nemenin aku. Kamu juga punya pekerjaan, punya karir. Bos layang. Kak Xuan, waktu itu kalau bukan karena kamu yang nolong aku pasti sudah sama preman itu. Thank you. Mau apa kalian? Jauh. Mau kemana? Lepaskan. Berhenti. Kalian berdua laki-laki malah menindas. Hebatnya di mana? Aku sudah lapor polisi sebentar lagi sampai. Cepat pergi. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kakak Sayusen. Boleh kasih aku kesempatan? Aku akan sangat menghargaimu. Aku sama sekali nggak akan memperlakukanmu seperti Changqiunya. Suningsi. Kamu gadis yang baik. Tapi aku. Kamu nggak perlu nolak aku. Sebenarnya, keinginanku sederhana. Aku cuma berharap bisa selalu menemanimu. Tetap di sisimu. Dan kamu tidak akan menjauhiku, kapanpun. Aku rela terus menunggumu. Sia Kessel. Tolong bantu tuangkan segelas air untuk Sion kecil, ya. Ayah. Carikan rumah lagi buat sinar kecil. Suruh dia pindah keluar. Serambi kecil. Sinar kecil baik sekali padamu, kenapa kamu malah harus menolaknya? Justru karena dia terlalu baik. Makanya aku tak bisa menghambatnya. Lalu kamu tahu, kenapa aku mau membiarkan sinar kecil tinggal di rumah kita? Bukannya karena aku menyelamatkannya. Dia mau membalas budi? Kelihatannya, ada terlalu banyak yang kamu lupa. Aku dan Paman Subroto MU sudah akrab seperti saudara sejak kecil. Setelah kami berkeluarga, kami berjanji, nanti, saat kalian lahir, kalau satu laki-laki dan kami akan menjodohkan kalian. Sayang sekali, nasib memang suka mempermainkan. Ini semua salahku, sampai aku kehilanganmu. Tapi. Lalu kenapa dia tidak di grup Su? Malah datang ke perusahaanku? Setelah Paman Su meninggal, Xiaoxi oleh kerabat keluarganya, dirampas hartanya, diusir dari rumah. Semua ini juga baru. Aku tahu belakangan ini. Aku mengerti, tak akan membiarkannya pergi lagi. Tapi, kalau ayah mau, ayah bisa mengangkatnya jadi anak angkat. Sinar sangat mencintaimu. Aku tak bisa menjadikannya anak angkat. Orang tua Sinar kecil juga berharap Sinar kecil bisa jadi menantu keluarga kami. Oh ya, ini tanda cinta yang dulu ditukar oleh dua keluarga kita. Surya kecil, kamu kenapa? Surya, Kepalaku sakit sekali. Kakak Sayusen. Sayosun. Kakak Sayusen. Kakak Xiaosuan, kamu kenapa? Kakak Xiaosuan, kamu kenapa? Ayahku bilang ibuku sudah pergi ke langit. Aku tak akan pernah bisa bertemu dia lagi. Dan tak akan ada lagi yang menemaniku. Kakak Xiaosuan, jangan menangis. Jimatku akan kuberikan padamu. Terima kasih, adik perempuan Xiaoxi. Benar, adik Sinar kecil. Kakak Serambi kecil, akhirnya kamu ingat aku. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Selama bertahun-tahun. Kamu sudah banyak menderita. Aku tidak menderita. Syukurlah aku menemukanmu. Zhang Junya dan Gu Mingyu, mereka sudah menyakitimu. Aku pasti akan menuntut keadilan darimu pada mereka. Jangan pedulikan mereka lagi. Di akhir hidupku, aku tak mau terlibat dengan mereka lagi. Aku tahu hatimu lembut. Tapi aku beda, pasti akan pada orang-orang itu yang pernah menyakiti kita. Menentet Catalan. Aku takut kamu terluka.
Tak apa. Aku akan melindungi diriku sendiri. Berkat bantuan Paman Liang, aku sudah pada kerabat yang pernah menindasku. Sudah menghukum mereka. Selanjutnya, giliran Chandra Yunia dan yang lain. Kak Satria. Orang-orang yang pernah menyakitimu. Aku tak akan membiarkan mereka lolos. Mereka harus bertanggung jawab. Dan membayar harganya. Suamiku, kamu benar-benar masih hidup. Aku sangat merindukanmu. Suamiku, Kenapa kamu ada di sini? Aku kangen sama kamu. Maaf. Aku terlalu sibuk sama karir hingga mengabaikan perasaanmu. Maafkan aku. Pulang sama aku? Tidak, kenapa aku harus pulang Kamu ngomong apa? Kamu suamiku, jadi tentu harus pulang sama aku. Aku tidak akan pulang sama kamu. Kita sudah bercerai. Kapan kita bercerai? Kamu masih marah sama aku, iya, kan? Soal Gu Mingyu, aku sudah tahu. Aku juga tertipu. Suamiku. Apa dulu dia lakukan padamu? Semua kubalas padanya. Suamiku, lihatlah. Suamiku, apa hatimu sudah lega? Saya. Guminju menyakitiku. Seharusnya serahkan dia ke pengawas, bukan menghukumnya di depan. Ini semua salah dia. Kalau bukan karena kita takkan jadi begini. Hukumannya masih kurang? Aku langsung naikkan ke yang paling maksimal. Suamiku. Kamu sudah reda? Kamu mau pulang denganku? Nggak apa-apa. Hukuman kecil, wajar kalau kamu belum reda. Dia melarangmu makan, kalau begitu, aku akan membuatnya kelaparan. Jang Juna. Apa kamu tahu kamu sedang melakukan apa? Dirimu yang sekarang, apa bedanya dengan Gu Mingyu yang dulu? Aku paham, mana mungkin nggak paham. Yang menghancurkan pernikahan kami. Aku sedang membalaskan dendammu. Jangan pura-pura tidur. Bangun dan minta maaf suamiku. Kalau amarahnya reda, dia akan pulang denganku. Minta maaf pada suamiku, sampai amarahnya reda. Aku tak seharusnya pulang merebut Xiaoya darimu. Tak seharusnya merebut perusahaanmu. Tak seharusnya kau disalahpahami oleh Xiaoya. Tak seharusnya aku memakimu anjingku. Aku anjingmu. Bagaimana? Kemarahanmu sudah reda, kan? Pulang ke rumah sama aku, ya. Kamu sudah selesai bikin ulah belum? Kalau kamu masih bikin ulah, aku panggil satpam. Sepertinya hukumannya masih kurang. Aku mengerti. Aku suruh dia makan makanan anjing. Gimana, suamiku? Sekarang kamu puas, kan? Bibi Wang, tak usah repot. Bersihkan lantainya untukku. Sang Junya, Liang Chengxuan. Penghinaan kalian padaku hari ini. Tunggu saja. Suatu hari nanti aku pasti akan membalasnya. Lihat apa? Suamiku, lihat dia sekarang, patuh sekali. Aku sudah mengendalikannya. Dia sudah tak punya kesempatan untuk memisahkan kita. Sang Junya. Kenapa kamu jadi begini sekarang? Aku tidak berubah. Yang berubah itu kamu. Kamu sudah tidak mencintaiku. Kenapa kamu tidak mau pulang denganku? Aku tahu sekarang. Pasti hukumanku untuknya masih belum cukup. Sayang, lihatlah. Sekarang dia lucu begini. Kita permainkan dia begini saja. Kemarahanmu sudah reda, kan? Kita pulang, ya? Aku nggak mau lihat dia. Pergi sana. Jang Junya. Pulanglah.
Serahkan semua bukti ke pengawas. Biar Ku Mingyu dihukum oleh hukum. Nggak akan pulang sama kamu. Kita sudah bercerai. Cerai, cerai. Dari tadi kamu terus bilang cerai. Kapan kita bercerai? Kita sudah bercerai. Ini surat cerainya. Ini tak benar. Aku belum pernah tanda tangan. Kamu sudah tanda tangan. Pahari aku apersai. Pengacara cendana yang menyuruhmu tanda tangan. Nggak, itu nggak mungkin. Aku tak tahu kalau itu surat perjanjian cerai. Aku nggak peduli gimana waktu itu tanda tangan. Aku pasti akan menceraikanmu. Kenapa? Kenapa kamu mau menceraikanku? Kapan menghubungi pengacara Chandra? Kenapa kamu suruh Chandra menipu aku untuk tanda tangan? Kak Seno, sudah waktunya minum obat. Kamu melakukannya demi perempuan. Makanya kamu mau menceraikanku. Waktu di kantor. Kamu melototi suamiku. Apa kamu mau merebut suamiku? Junia, kamu ngapain? Kenapa kamu pukul dia? Apa hubungannya sama dia? Video acara peluncuran itu benar. Kalian berdua sudah lama selingkuh. Dasar cowok brengsek. Dasar perempuan gila, berani kamu ganggu kakak Xiao Xuan. Berani sekali kamu pukul aku. Kubunuh kamu, dasar perempuan. Cukup, Junia. Pergi dari sini. Kamu bentak aku? Demi perempuan simpanan, bentak aku? Dulu demi kamu, aku melepaskan pekerjaanku. Aku korbankan segalanya demi perusahaan, kau tega memperlakukanku begini? Changcunya, sekarang yang salah itu kamu duluan. Kamu berdoa semoga hari ini Xiaoxi baik-baik saja. Kalau tidak, Aku akan buat kamu menyesal atas semua perbuatanmu hari ini. Kamu pulang saja dulu. Dia cuma pelakor. Aku memukulnya ya memang kupukul. Kalau kubunuh dia kenapa? Kalau bukan karena dia. Kalau begitu, kita tak akan bercerai. Sekarang putuskan hubungan dengan dia. Soal perselingkuhanmu, bisa anggap sudah berlalu. Aku tidak akan pulang bersamamu. Kamu gila, meski aku hidup sendiri sampai tua. Juga tidak akan bersamamu. Kenapa kamu memperlakukanku begini? Sudah berkorban banyak untukmu. Aku terus bekerja, sehari pun tak berani istirahat. Bahkan saat sakit aku tetap lembut. Itu demi membesarkan perusahaan kita. Kamu melakukan ini demi aku. Kamu melakukannya demi dirimu, kan? Kamu bisa ngomong aku begitu? Aku tahu. Kamu marah karena lebih memihak Gu Mingyu. Aku akui, soal aplikasi itu salah menilai, tapi aku juga ditipu. Sejak kamu masuk, apa kamu pernah peduli padaku? Apa pernah tanya aku? Kenapa aku duduk di kursi roda ini? Ternyata, Jadi kamu nggak mau pulang denganku cuma karena ini. Cuma masalah kecil begini, perlu segitunya? masalah kecil? Kalau bukan karena kamu maksa aku pakai gelang itu. Kalau bukan karena kamu menyerahkan kendali pada Gu Mingyu. Mana mungkin aku dibuat gagal organ olehnya? Aku juga ditipu olehnya. Kenapa kamu malah menyalahkan aku atas kesalahannya? Aku sudah berkorban banyak demi kamu. Kenapa kamu nggak pulang? Sepertinya kamu masih belum paham. hadi manusia tak pernah jadi dinjin dalam sikjap. Aku paham, mana mungkin aku tak paham. Makanya ku bawa dia ke hadapanmu. Biar kamu lihat aku membalas dendam padanya. Sudahlah, kamu terus bilang semua ini demi aku, tapi dari semua yang kamu lakukan. Apa yang bukan demi dirimu sendiri? Tak ada lagi yang mau kubicarakan denganmu. Tolong pergi. Aku tidak pergi. Kalau hari ini kamu nggak ikut pulang, aku akan tetap di sini dan nggak pergi. Teknologi Yasuan butuh pengembanganmu. Masa? Tega lihat hasil jerih payahmu hancur? Ikut kamu pulang buat terus jadi bahan percobaanmu, lalu kasih teknologi yang melukai orang? Kamu lupa? Kamu yang bilang aku nggak usah makan, kelaparan beberapa hari juga nggak bakal mati. Aku kapan pernah bilang begitu?
Aku kapan pernah bilang begitu? Mingyu, lakukan saja seperti katamu. Mulai hari ini, jangan beri dia makan. 6 hari nggak makan, dia nggak bakal mati kelaparan. Aku pulang ke perusahaan dulu. Waktu itu aku cuma kebawa emosi. Itu karena Gu Mingyu, dia bohongin aku. Demi perusahaan, kamu menyerahkan aku untuk dikendalikan Gu Mingyu, cuma percaya omongannya. Karena ahlinya, kamu cuma percaya dia, nggak percaya aku. Kalau begitu, buat apa aku capek begini? Aku melakukan ini demi keluarga kita. Kalau kamu demi keluarga ini, kamu nggak akan bikin aplikasi ini buat ngendalin aku. Kamu cuma mau memuaskan hasrat buat mengendalikan. Bukan begitu. Aku sangat mencintaimu. Mana aku mengendalikanmu? Kaulah yang menyuruh Gu Mingyu mengatur kendalinya ke tingkat tertinggi buatku. Aku susah payah lepas dari kendali itu. Aku cerita soal penderitaanku padamu, lalu kamu? Kamu bohong padaku. Kamu benar-benar nggak peduli hidup matiku. Gu Mingyu, aplikasimu kenapa? Kenapa kamu membuka kontrolnya? Zhang Junya. Kamu menipuku. Mana bisa itu dibilang menipu? Bukankah aku sudah janji, asal kamu bertahan sampai acara peluncuran? Kok hal kecil seperti ini kamu nggak bisa? Bikin kamu kelaparan 7 hari. Bayar kamu dikendalikan 7 hari. Kamu masih sanggup? Kamu lupa di rumah sakit bilang apa padaku? Kamu menyuruhku menyeret tubuhku yang hancur untuk ikut acara peluncuran. Aku. Waktu itu kupikir, lukamu cuma ringan. Aku menunggu kamu sembuh dulu lalu, adakan itu juga tidak salah. Kalau begitu, aku tanya padamu, saat kamu tahu, Gu Mingyu terus menyiksaku. Luka di tanganku semua ulahnya. Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang, aku ditipu olehnya. Kenapa kamu tidak mau memaafkanku? Perusahaanku berikan padamu. Aku akan kembali ke keluarga. Kalau kamu bersekongkol dengan Gu Mingyu, menganggapku tak berguna, membuang, tidak. Bukan begitu. Bagaimana kamu memfitnahku seperti... Sampai sekarang kamu masih tak mau mengaku, ya? Sejak rumah sakit, kamu sudah tahu semuanya. Tapi kamu tetap memilih melindungi Gu Mingyu. Gu Mingyu ternyata membohongiku. Dia setega itu menyiksa Cheng Xuan. Aku mau lapor ke pengawas. Tapi, Mingyu sudah masuk. Jadi tak ada lagi yang bantu aku riset. Cheng Xuan juga tidak apa-apa. Setelah keluar dari rumah sakit, akan merawatnya baik-baik. Soal Gu Mingyu, aku masih butuh dia. Ini bukan aku. Tidak pernah melakukan hal seperti ini. Ini buatan kecerdasan buatan. Sayang, aku mencintai. Mana mungkin bilang begitu. Kamu pernah bilang Kamu sendiri tahu dalam hatimu. Sekarang kembali memohon maaf dariku. Hanya karena kamu tahu semua teknologi inti dikembangkan olehku. Sekarang Gu Mingyu sudah tidak berguna lagi untukmu. bukan begitu. Aku kembali memohon padamu karena aku terlalu mencintaimu. Yang kau cintai bukan aku. Yang kau cintai kepentinganmu. Semua orang bisa disuruh minggir demi kepentinganmu. Termasuk mengger bangkangku. Tapi aku melakukan semua ini, semua demi kamu. Mengembangkan aplikasi ini, supaya kamu jadi suami yang baik. Kamu mau suami yang baik? Atau suami yang gampang kamu kendalikan? Kalau aku salah, memangnya kenapa? Lupa di tepi sungai Kotaking? Kau bilang menemaniku kau bilang menemaniku pindah dan menetap di Malade. Semua itu bohong? Berani bilang kau tak pernah mencintaiku? Pernah. Tapi sejak menjadikanku bahan percobaan, Kau melahakku disiksa. tapi memilih keuntungan pada saat itu. Aku sudah berhenti mencintaimu. Kau lupa? Waktu kamu melamarku, bilang akan melindungiku seumur hidup dan tak akan pernah meninggalkanku. Janji-janji itu. Apa kamu sudah lupa? Juinjia. Kita sudah bercerai. Orang yang pertama mengingkari janji itu adalah kamu. Xiaoya. Menikala dengan Aku mencintaimu. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mendukung. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mengkhianatimu. menyikitamu. Aku mau.
Sang Kanya. Teknologi Yashuan bangkrut. Semua yang ada di antara kita sudah lama berakhir. Kaulah menghancurkan teknologi Yashuan. Kenapa? Kenapa? Teknologi Yayuan. Memang lahir karena cinta. Kalau cintanya hilang, hati berubah, maka keberadaannya masih ada artinya. Suamiku. Kok kamu pulang? Bukannya kamu bilang tak mau cuma jadi ibu rumah tangga? Lahatlah. Badan Hukum Teknologi Yayasuan sudah dialihkan atas. Jadi begini, nanti kamu yang berjuang di luar. Aku yang urus rumah dan dukung kamu dari rumah. Suamiku, kamu baik sekali. Aku pasti akan membuat teknologi Yayasuan jadi yang terbaik. Changcunya. Kami menerima laporan polisi. Katanya ada yang diduga melakukan Dan penganiaya. Ikut kami. Cheng Xuan, kenapa tega begitu padaku? Lepaskan. Lepaskan aku. Penjara. Kalian mau apa? Aku juga tidak cari gara-gara dengan kalian. Bukan kamu yang menentukan bikin masalah atau tidak. Ah, Mencuri teknologi orang. katanya itu punya kamu, ya? Dasar bajingan. Belakangan ini, orang terkaya ibu kota, Liang Jiangguo, menemukan kembali putranya yang telah lama hilang, Liang Chengxuan. Hari ini grup Liang resmi mengumumkan. Liang Chengxuan akan menjadi Satu-satunya pewaris grup. dan mengambil alih penuh seluruh bisnis grup. Melotot apa kamu? Cuma bencong tampan, sok jadi bos besar di depanku. Aku dengar. Anak ini di luar negeri maunya numpang hidup sama janda kaya. Malah selingkuh sama istri orang. Habis dihajar sampai babak belur, baru pulang dengan malu. Dasar pecundang. Liang Chengxuan. Kaulah yang menghancurkan hidupku. Utang ini akan kuingat. Suatu hari nanti, Akan kubuat kau membayar berkali-kali lipat. Hari ini akan kubuat kau merasakannya. Seperti apa rasanya disiksa? Hei, Kak. Kakak Xiao Xuan datang. Kakak Xiao Xuan, aku mau kasih kabar baik. Rumah sakit saraf paling berwenang di luar negeri sudah membalas. Mereka bilang kondisi kamu begini. Masih ada kemungkinan sembuh. Besok kita pergi ke luar negeri. Benarkah? benar-benar mungkin sembuh. Tentu saja, aku sudah menghubungi rumah sakitnya. Selain itu, prosedur rawat inapnya juga hampir selesai. Lagi pula, Ada apa, Xiao 11? Kalau ada yang mau dibilang, bilang. Di antara kita berdua. Tak ada yang perlu ditutup-tutupi. itu Zhang Junya. Ada kabar dari penjara. Katanya dia sakit parah. Umurnya sudah tak lama lagi. Kak Xiao Xuan, dia ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya. Aku akan menemuinya untuk, anggap saja. Ini perpisahan dengan masa lalu. Aku akan menemanimu. Suamiku. Cheng Xuan. Akhirnya kamu datang juga menemuiku. Kamu masih mencintaiku, iya kak? Aku datang. Hanya untuk dengan Mas, membuat akhir yang benar-benar tuntas. Besok aku ke luar negeri, kemungkinan besar aku tak akan kembali. Benarkah kita sudah tak mungkin lagi? Apa kamu nggak mau aku lagi? Masih ada yang mau kamu bilang? Dulu. Aku pikir karir. Dan uang itu yang paling penting. Tapi aku sama sekali mengabaikan perhatian dan rasa hormat untukmu. Aku terlalu banyak berutang padamu. Wajar kalau kamu nggak memaafkanku. Ini foto kita yang diambil di tepi sungai kota perayaan. Aku selalu membawanya. Dulu selalu bilang, kalau kita punya uang. Kita pergi ke Maladewa lihat laut. Lihat laut yang benar, sekarang kelihatannya, sudah nggak ada kesempatan. Dia orang yang baik. Dia lebih cocok buatmu daripada aku. Kalau aku jadi abu, maukah kau menaburkan abuku ke laut? Anggap saja.
Aku sudah menemanimu melihat laut. Kakak Sichuan, kalau sudah sembuh, kita bentuk satu tim khusus. Tim khusus untuk riset chip, ya? Bakatmu sebagus ini, sayang kalau disia-siakan. Kakiku ini, entah masih bisa sembuh atau tidak. Kalapan sembuh. Tanganku ini sudah tak selincah dulu. Aku sudah tak bisa. Siaich. Jangan ngomong yang sial. Sekarang teknologi medis. Penyakitmu pasti sembuh. Lejepila. Kalau kakimu nggak sembuh, masih punya aku. Lihat. Ini khusus ku bikin sama pengrajin. Nggak persis sama seperti yang kita mainkan waktu Mau coba? Jangan bergerak. Lepaskan cahaya kecil. Apapun, akan kuberi. Kalau ada urusan, hadapi aku saja. Balok jadi serambi. Sejak aku masuk penjara. Hidupmu enak sekali. Lemba terang semesta. Jadi kau keluar, cepat lepaskan cahaya. Karena kau sudah tahu. Maka aku tak perlu pura-pura lagi. Aku mau 100 miliar. Dan satu Antar aku ke luar negeri. Kalau tidak, aku bunuh dia. Kak Sayosun. Jangan pikirkan aku nggak apa-apa. Baik, akan kuberi. Uangnya sangat banyak, beri aku waktu. Memangnya itu urusanku? Mau lihat uangnya sekarang juga. Kau harus mengantarkanku ke luar negeri aman, kalau tidak, aku akan membunuhnya. Aku cuma kasih kalian waktu 10 menit. Kalau setelah 10 menit belum lihat uang dan pesawat, aku akan membawanya ke neraka bersamaku. Shao, jangan sampai kau berikan padanya diam. Baik, jangan gegabah. Aku akan langsung menelepon. Segera cairkan semua dana grup Liang. Secepat mungkin. Selain itu, siapkan satu lagi. Jet pribadi. Aku butuh sekarang juga. Liang Chengxuan, tak kusangka kau lumayan juga kasihan pada wanita. Coba dulu kau nurut dan serahkan Xiao Ya serta teknologi Yasuan padaku. Aku akan memperlakukanmu lebih baik. Gu Mingyu. Tak kusangka kau bisa sehina ini. Tak tahu malu. Orang rela apapun demi uang, bukannya itu wajar? Aku bilang padamu, kalau 10 menit lagi aku tak pergi dengan selamat. Aku akan bunuh dia. Baik, akan kuberikan padamu, tapi kau jangan sakiti sinar kecil. Tenang saja, asal aku pergi dengan selamat, dia tak akan. Hampir lupa ku beritahu. Aku juga bawa bom. Kalau kau berani main curang, kita mati bersama. Kalau kau memang sudah bawa BOM. Kenapa kamu nggak menyandera aku? Aku pewaris grup Liang. Kalau Kamu menyanderaku. Bakal lebih banyak. Kau kira aku bodoh? Sekarang kamu kubikin cacat. Kalau aku menyanderamu, Dorong jalan saja sudah merepotkan. Mending aku sandera dia saja. Lihat wajahmu tegang sekali. Nyawanya lebih penting daripada dirimu, ya? Akan membuatmu melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang paling kau sayangi mati di depanmu. Oh ya? aku kasih tahu satu rahasia. Kau kira kelumpuhanmu itu kecelakaan? Itu ulahmu sendiri. Tentu aku. Di rumah sakit, Akulah cabut selang oksigenmu. sengaja mengulur waktu. Kalau karena nyawamu keras, kau sudah mati dari dulu. Kau bisa hidup sampai sekarang, karena belas kasihku. Ke memang orang jahat. Kak Xiaosuan baik padamu. Tapi malah membalas budi dengan Diam, perempuan jahat. Kalau bukan gara-gara kamu, aku tak akan gagal di saat terakhir. Mana uangnya? Aku sedang mencairkan dana, butuh waktu. Aku sudah bilang, ya 10 menit. Kalau 10 menit lagi belum lihat uangnya, Kita mati bareng. aku satu lawan kalian berdua. Tak rugi. Direktur, Uangnya sudah masuk. uangnya sampai, cepat lepaskan cahaya kecil. Siapkan juga mobil untukku, aku mau ke bandara, cepat. Bawa mobilnya ke sini. Jembatan Kejayaan Terang. kenapa kalau kau anak orang terkaya? Pada akhirnya, bukannya kalah di tanganku? Lemba terang semesta. Dulu kau murid paling unggul di sekolah. Kenapa sekarang jadi begini? Jangan ceramahi. Kalau comment galongi jalon cul. Aku sudah lama berhasil. Semua ini salahmu. Dulu aku bintang sekolah, kalau kamu? Cuma anak yatim. Kenapa kamu menikahi Chang Junya yang tak kupilih?
dan jadi bos grup terdaftar di bursa, aku tak punya apa-apa. Kenapa? Dulu memang kamu sangat hebat. Tapi Camus, Yang memilih jalan pintas, menyerah meneliti dengan tekun, makanya begini. Memangnya kenapa? Kalian semut-semut rendahan pantas jadi batu pijakanku. Buat membukakan jalan untukku. Kenapa hidupmu seenak ini? Sedangkan hidupku sehancur ini. Mobil Pak Liang sudah sampai. Gu Mingyu. Semua yang kau mau sudah kuberikan. Cepat lepas bommu. Kalau kau. Kalau kau berani melukai sinar kecil, aku jamin takkan bisa keluar dari tanah negeri bunga. Bodoh, aku bohongin kau. Mana mungkin aku meledakkan diriku sendiri? Coba tebak, kenapa Cendana Anggun sakit parah? Itu karena racun yang kuberikan padanya. Setiap hari, kuteteskan sedikit ke gelas airnya. Diam-diam, tanpa ada yang sadar. Begitu dia mati, teknologi Anggun akan jadi milikku. Kaulah yang merusak rencanaku. Gumilang semesta, Cendana Anggun begitu baik dan sangat percaya padamu. Kamu ternyata meracuninya. Pantas saja dokter selalu bilang penyakitnya tak ketahuan penyebabnya. Gu Mingyu. Kau memang bajingan. Itu karena kalian bodoh. Jelas tinggal sedikit lagi. Aku menikah dengan Zhang Junya. Begitu dia jadi yang ketiga. Teknologi Yasuan jadi milikku. Liang Chengxuan. Berani-beraninya kamu lapor polisi. Apako tak taku membunuhnya. Kau kira aku akan percaya omong kosongmu itu? Daripada kau pakai uang itu untuk mencelakai orang, lebih baik aku mati bersamamu. Tapi aku janji, kalau kau berani menyakiti Xiaoxi, aku akan membuatmu hidup sengsara. Liang Chengxuan, berani kau mengancamku. Sekarang juga akan kubunuh dia. Liang Chengxuan, aku tidak terima. Aku tidak rela, bagaimana mungkin aku kalah darimu? Memangnya kenapa? Kenapa kamu punya segalanya? Karena tak pernah berpikir menjadikan siapapun sebagai batu pijakan. Legipula. Kamu juga bukan kalah dariku. Kamu kalah pada keserakahan dan kecemburuanmu sendiri, dulu kamu hebat. Asal kamu mau tekun belajar. Kamu tak akan sampai jadi begini. Bawa dia pergi. Liang Chengxuan, aku tidak terima. Memangnya kenapa? Takshan. Semuanya sudah berakhir. Tidak. Semuanya baru mulai lagi. Tunggu aku pulang sepulang dari luar. Aku akan meneliti chip bersamamu. Ya. Bagaimana rasanya? Lumayan. Tuan Liang, Hasil pemeriksaan terbarumu menunjukkan. Sarafmu pulih dengan baik. Beberapa bulan lagi latihan pemulihan, kau bisa berjalan seperti orang. Terima kasih, dokter. Xiaoxi. Kau dengar, kan? Sebentar lagi aku bisa berjalan normal. Syukurlah, aku sudah bilang, kau pasti bisa. Setelah aku pulih nanti, kita ke Kepulauan Seribu dulu. Taburkan abu jenazah Chandra Rahayu ke laut. Itu keinginannya. Dia memang ingin menetap di sana. Baik, aku temani. Oh ya. Sebelum Chandra Rahayu meninggal, dia menitipkan surat pada kepala penjaga. Aku takut itu mengganggu pengobatanmu, jadi belum berani memberikannya. Ini suratnya. Aku tahu aku salah. Tak berharap kamu memaafkanku. Aku cuma berharap kamu bisa hidup dengan baik dan terus bahagia dengan orang yang mencintaimu. Waktu awal mengembangkan aplikasi itu, aku ingin mengajarimu sedikit pekerjaan rumah. Setelah itu mataku dibutakan oleh keuntungan. Semua yang terjadi sekarang adalah balasanku. Taburkan abuku ke laut, anggap saja aku sudah menemaniku ke Kepulauan Karang. Kalau dia bisa tahu lebih cepat, pasti lebih baik. Enggak apa-apa. Kita semua harus melihat ke depan. Coba lagi. Baik.
Ada apa, Sinar kecil? Kakek Shen. Apa kakak masih ingat waktu kita kecil? Waktu itu kita tersesat, dan kamu membagi permen terakhir yang tersisa untukku. Katamu kita akan menunggu ayah pulang. Saat itu, aku sudah berpikir, kalau sudah besar, aku pasti akan menikah denganmu. Begitu aku bisa bersamamu selamanya. Sinar kecil. Waktu masih kecil, aku gagal melindungimu. Membiarkanmu sangat menderita. Sekarang, Aku ingin memberimu sebuah keluarga. Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Kak So Suan. Aku mau. Akhirnya aku bisa menikah denganmu. Cinta adalah kebersamaan menguatkan, kehangatan yang saling menyempurnakan. Bukan hanya menuntut sepihak. Bukan juga kendali yang egois. Semoga setiap orang bisa bertemu orang yang bisa berjalan di sisimu, saling menghargai, saling menguatkan dengan hangat, bukan kendali yang egois. Cinta adalah kebersamaan yang saling menopang.